Ay, always working hard, I just got it in my jeans. Think so much, I think my brain is burning calories. I'm mostly quiet, but I'm always wildin' when I drink. To you it's fantasies, but to me it's just last week. I don't never stress, none of that shit from yesterday. At 9 I got a date, told her that she could pick the place. Don't tell me we're the same, little bitch, this is night and day. I thought we wasn't Bali, shit feel like holidays. I spent my day with a smile and with my soul intact, but you just spent your day on simping, hoping that she gon' call you back, yeah. Stop answering all the questions when nobody asks. You geeking when you winning, and it shows me you ain't used to that, yeah. My life is starting to look like a completed bucket list. You know you want some trouble if your girl know I exist. I've been winning. Halo teman-teman semua, senang bisa berbicara di sini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Gloria Stefania Kaligis, biasa dipanggil Glory, dari Prodi Administrasi Bisnis kelas A, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Dan di video kami kali ini, kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang pastinya luar biasa, dan dengan tema melihat sudut pandang seorang pemimpin. Kalian pasti penasaran kan? Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Setiawan dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mula Warman. Sebuah kehormatan untuk saya bisa berada di sini karena saya telah diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman dengan narasumber kita yang luar biasa kali ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Vina Furkonia karena telah menyempatkan waktunya untuk saya dan teman-teman saya untuk bisa mendapatkan ilmu dengan Ibu di sini. Mengenai tugas kami nih Bu, tentang mata kuliah kepemimpinan yang diajarkan langsung oleh Bapak Aditya Ari Hetami, SSOS MSI, tentang kepemimpinan Bu. Kepemimpinan itu seperti apa? Dan baik, langsung saja teman-teman, mungkin teman-teman udah pada penasaran. Pertanyaan pertama ya Bu. Oke. Menurut pandangan Ibu nih, seorang pemimpin itu harus seperti apa sih Bu? Baik, saya aja pegang ya. Pemimpin itu lead ya, leader. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan semua komponen, semua subsistem yang ada di bawah otoritasnya untuk bisa maju bersama mencapai tujuan. Gitu sih. Jadi pemimpin baik atau tidaknya terlihat dari kemampuan dia bisa ngelit atau enggak, meliding orang atau tidak untuk maju bersama. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang nih banyak ya Bu pemimpin yang punya seperti apa, kepemimpinan yang otoriter gitu. Nah, menurut tanggapan Ibu nih, pemimpin otoriter itu bagaimana Bu? Oke. Nah, pada kasus pemimpin yang otoriter, beliau pasti bisa ya ngelit orang-orang, meminta orang-orang untuk mengerjakan sesuatu misalnya untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi yang perlu digarisbawahi, apakah orang-orang atau sumber daya yang bergerak tersebut menyertakan jiwa dan raganya dalam proses pekerjaan atau proses mencapai tujuan. Nah ini makanya kadang-kadang pemimpin yang otoriter tercapai tujuannya untuk jangka pendek, tapi mungkin resources yang ada di bawahnya tidak bisa mengikuti dengan hati nurani gitu ya, dengan seluruh jiwa dan raga gitu sih. Pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, pemimpin yang ideal itu harus seperti apa sih Bu? Oke, untuk pertanyaan nomor 3, pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menjadi panutan, ya, menggerakkan semua resources yang ada di bawahnya, bekerja mencapai tujuan, tetapi dengan jiwa, raga, dan hati. Jadi bagaimana caranya orang-orang happy bekerja bersama dia? Tentunya itu dari gaya komunikasi ya. Lead itu menyeru, memimpin yang terpimpin merasa
nyaman gitu ya, merasa diayomi, tidak hanya mengerjakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, tapi tujuan pribadinya juga tercapai gitu. Nah ini sebuah tantangan ya ke depan bagaimana pemimpin yang ideal ada di jiwa-jiwa kalian ya. Bagaimana kalian mampu mempelajari teorinya, tapi juga mengimplementasikannya gitu untuk menjadi pemimpin yang ideal. Jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa tidak hanya fisik sumber dayanya atau orang-orang di bawahnya, tapi juga jiwa dan raganya, hati nuraninya, happy bekerja, tujuan organisasi tercapai, tujuan individunya juga tercapai. Pertanyaan yang terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan Bu, ini lebih ke motivasi ya. Motivasi buat kami nih Bu sebagai mahasiswa baru agar untuk berani memimpin entah itu di kelas, organisasi ataupun bahkan jabatan yang lebih tinggi nantinya. Itu seperti apa Bu? Sip. Saya senang banget pertanyaan ini ya. Jadi gini, kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan itu teorinya ada, tapi hanya sebatas teori. Jadi orang yang mampu memimpin adalah orang yang memang praktek untuk memimpin. Jadi pertama sekali yang harus dilakukan oleh anak-anak muda atau lagi mahasiswa semester-semester baru adalah ambil tantangan. Kalian mungkin sudah dapat teorinya di kelas, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian mengambil tantangan dengan ikut organisasi. Di dalam organisasi jangan mau hanya dipimpin. Ambil kesempatan semester 2, semester 3 udah harus memimpin. Memang itu banyak sedihnya, banyak bentrok waktu dan lain sebagainya, tapi itu tantangan yang harus diambil. Karena ketika kalian lulus kuliah, kalian harus sudah punya skill memimpin. Karena saya merasakan sendiri ya, ketika kita tidak mengasah diri kita dan kesempatan itu datang, kita akan terlindas. Tapi ketika kita mau mengasah diri kita, ketika kesempatan datang, kita siap. Nah, pada saat itulah kita bisa mengambil posisi untuk bermanfaat lebih banyak. Sebenarnya itu sih. Enak banget kalau kita punya kemampuan untuk memimpin, meliding orang-orang, dan kemudian dengan kepemimpinan itu kita bisa bermanfaat gitu. Mengambil keputusan-keputusan terbaik, mengajak resources yang ada di bawah kita untuk melakukan hal-hal yang baik, dan menyatukan visi misi tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Mungkin itu. Mungkin seperti itu saja jawaban dari Ibu Vina, dan sedikit menyimpulkan kalau tadi untuk menjadi pemimpin yang ideal kita itu harus berani bertanggung jawab, berani memimpin, punya sebuah skill yang mampu mengorkestrasi segala potensi dan sumber daya untuk mencapai segala tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau bahkan kelompok tersebut. Dan kemudian tentang motivasi, kata Ibu Vina tadi, kita harus berani memimpin bukan hanya di kelas, tapi juga di organisasi, berani menyuarakan pendapat, dan berani mengambil tanggung jawab dan resiko yang besar gitu. Dan itu saja Bu, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktunya untuk berbicara santai dengan kami. Juga Ibu Sekretaris karena telah mau direpoti oleh kami. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya karena telah membantu saya di sini untuk bisa berbincang dengan Ibu. Dan mungkin itu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Septiandini dari program studi Administrasi Bisnis kelas A angkatan 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Di sini saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing bersama narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja saya sudah bersama narasumber kita ini yang bernama Bang Setia Maulana Prasetya selaku Ketua Umum Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Universitas Mula Warman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya terima kasih Bang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama saya dan teman-teman semua. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Boleh nggak nih Bang? Boleh. Berbagi pengalaman selama Bang Setia sendiri menjabat sebagai Ketua Umum. Ya, jadi mungkin saya perkenalkan, saya Setia Maulana, Ketua Umum LDK FISIP.
Jadi pengalaman selama menjabat mungkin ini ya, saya di LDK itu sendiri sudah 3 tahun. Jadi dari maba itu sudah ikut di LDK, berproses 3 tahun di dalam. Kemudian di tahun ini ya menjadi ketua umum periode 2021-2022. Nah, kemudian mungkin kalau pengalaman, jadi di kepengurusan tahun ini seperti yang teman-teman tahu, mungkin di awal tahun kemarin itu agak rancu ya di dalam ini mekanisme perkuliahan kita. Jadi ini juga berpengaruh nih di organisasi kan. Kita ini akan melaksanakan organisasi ini, agenda-agendanya akan online atau offline. Itu yang menjadi kebingungan di awal kemarin. Jadi memang sempat rencananya kemarin di awal itu ada offline. Memang offline beberapa hari saja kemarin, tapi setelah itu di online kan lagi oleh fakultas, sehingga ini yang jadi sebuah pengalaman yang cukup menarik karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi tiba-tiba aja gitu langsung di online kan lagi, sehingga perencanaan mengenai program kerja kami kemarin itu juga harus diubah lagi menjadi mekanisme yang online. Dan baru di semester ini lagi ya, semester ganjil ini itu yang mulai masuk ke offline lagi. Jadi kemarin di awal sempat online, kemudian sekarang harus offline. Jadi penyusuan itu yang menjadi pengalaman yang menarik selama menjadi ketua di periode ini. Baik, langsung saja nih ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bang Setia sendiri, apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin agar layak dikatakan sebagai pemimpin yang baik? Ya, menjadi pemimpin yang baik ya, dia harus bisa mengayomi sih, yang paling utama mengayomi anggota-anggotanya, staff-staffnya, karena ya pastinya setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita sebagai pemimpin harus bisa memahami nih dari tiap-tiap anggota kita agar kinerja mereka itu bisa maksimal di organisasi. Kemudian pemimpin dikatakan baik itu juga harus tahu mau dibawa kemana nih arah tujuan organisasi ini. Jadi biar enggak kesana kesini lah, jadi tujuannya jelas satu gitu, Biar nggak ombang-ambing ya gitu. jadi memang jelas tujuannya ke arah sana. Jadi visi misi jelas, terus bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan misi-misi ini supaya bisa tercapai visi kita di organisasi kayak gitu. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Bang Setia sendiri, pemimpin ideal tuh yang kayak gimana sih? Oke, pemimpin ideal ya. Jadi pemimpin ideal itu kalau menurut saya dia yang mampu beradaptasi itu tadi ya, beradaptasi dengan keadaan. Kemudian dia juga yang punya attitude yang baik, karena sebagai pemimpin otomatis kita yang akan dicontoh gitu ya oleh teman-teman kita, badan pengurus kita, terus staf-staf kita. Jadi attitude itu penting, karena ya kalau pemimpinnya aja sudah tidak baik, pasti di bawahnya juga ya kurang lebih aja lah gitu kan. Kemudian bertanggung jawab itu tadi juga, kemudian juga mempunyai wawasan yang luas lah, karena sebagai pemimpin ya harus punya wawasan dan pandangan yang luas terhadap segala macam problem yang ada di organisasi tersebut. Juga pemimpin yang bisa menerima saran dan kritik nih, terutama karena ya pastinya dalam memimpin kita punya kesalahan yang menurut pandangan orang lain itu salah, tapi menurut pandangan kita nih ya oke-oke aja gitu kan. Tapi yaitu kita menerima, kemudian yaitu kita mengevaluasi diri apakah memang dari apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Mungkin pandangan orang salah, oh coba kita lihat lagi, kalau memang salah berarti kita harus memperbaiki, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir,
Untuk kami para maba nih, ada nggak Bang motivasi atau dorongan gitu agar maba-maba di FISIP Unmul ini berani menjadi seorang pemimpin? Iya. Menurut saya gini teman-teman, jadi menjadi seorang pemimpin di kondisi yang sekarang ini harusnya bisa menjadi tuntutan bagi tiap-tiap kita ya, tiap-tiap individu, karena korelasinya ke depan kita pastinya akan memimpin gitu ya. Paling tidak kita memimpin atas diri kita sendiri. Nah, jadi itu kepemimpinan paling kecil lah. Kemudian mungkin setelah itu ada kita memimpin di kelompok-kelompok, mungkin kelompok belajar gitu kan. Setelah itu mungkin di organisasi dan lain sebagainya. Jadi kemudian nanti ketika teman-teman sudah masuk di dunia kerja juga pastinya kan akan ini ya, akan berkaitan lah dengan kepemimpinan itu. Jadi bagaimana cara kita untuk mengkoordinasikan suatu masalah, mengkomunikasikan segala macam sesuatu kepada teman-teman kerja nanti atau teman-teman di perkuliahan, itu kan pastinya harus dilatih lah sejak dini. Jadi kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita itu langsung bisa menjadi pemimpin yang hebat gitu kan, tanpa melalui proses dari awal. Jadi ya mumpung masih mahasiswa baru, masih di awal, jadi harus bisa semangat untuk meningkatkan kapasitas diri itu tadi, menjadi seorang pemimpin yang terus lebih baik ke depannya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang atas pengalamannya, berbagi pengalaman dan sharing-sharingnya. Itu saja wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Uktiva Surya Rizky. Saya dari Program Studi Administrasi Bisnis Angkatan 2022. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Baik, di sini saya akan mulai mewawancarai salah satu ketua tingkat Angkatan 2022, Bang Agung Juniarto. Apa kabar Bang Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, silakan duduk Bang Agung. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya Bang Agung bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Wisnu Agung Juniarto, biasa dipanggil Agung. Saya sendiri ketua kelas Ilmu Pemerintahan kelas A Angkatan 2022. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bang Agung karena bersedia untuk diwawancari oleh tim kami. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bang Agung. Gimana rasanya terpilih menjadi ketua tingkat di kelas Bang Agung? Baik, terima kasih. Rasanya dipilih menjadi ketua tingkat di kelas ini rasanya ada kebanggaan tersendiri ya, karena kita bisa jauh lebih kenal dengan dosen ataupun teman-teman di kelas. Selain itu juga kita bisa jauh lebih dekat dengan dosen, karena hampir setiap hari itu saya yang menghubungi dosen apakah masuk apakah tidak. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua nih, menurut Bang Agung, kenapa teman-teman kelas Bang Agung mempercayakan jabatan ketua tingkat kepada Bang Agung? Baik, kenapa mereka memilih saya? Setelah saya terpilih, saya sempat bertanya tuh pada mereka di kelas, kenapa mereka memilih saya. Jadi mereka menjawab karena saya bisa dibilang aktif baik itu secara online ataupun offline. Jadi apabila online, saya di grup WhatsApp itu selalu aktif menjaga komunikasi. Kemudian begitupun sebaliknya dengan di offline. Jadi di kelas itu saya sering berkomunikasi juga, sehingga bisa menjaga komunikasi kita menjadi baik tetap. Oh, keren banget Bang Agung ya. Yang ketiga nih, menurut Bang Agung, kepemimpinan yang ideal tuh gimana? Menurut saya sendiri, kepemimpinan yang ideal itu tentu saja jujur, bertanggung jawab, dan mampu manajemen segala macam situasi dan kondisi. Jadi 3 hal ini tadi sangat penting ya, terutama yang jujur. Karena kenapa? Karena kejujuran itu melebihi apa yang selama ini kita pikirkan. Jadi jujur bukan hanya sekedar jangan bohong, tapi jujur itu dalam segala macam hal. Oke, yang terakhir, dalam menjalankan tugas sebagai ketua tingkat nih, ada nggak sih role model atau orang yang menginspirasi Bang Agung? Baik, role model di fakultas ini sendiri saya terinspirasi ada 2 orang, yaitu Bang Muhammad Fitrah dan juga Bang Arya Nugraha. Kenapa? Karena mereka berdua ini adalah orang yang bisa dibilang cukup dikenal ya di FISIP, terutama di ilmu pemerintahan. Kenapa? Mereka berdua adalah orang yang tergabung di HIMIP, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Juga
mereka ini bisa bilang aktif dalam berbagai macam gerakan-gerakan baik itu di fakultas ataupun di universitas. Jadi begitu. Wah, keren banget Bang Agung ya. Terima kasih banyak Bang Agung Terima atas kasih, waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah saya menyimpulkan semua jawaban-jawaban dari narasumber kita yang luar biasa, saya ingin sedikit membagi informasi mengenai pemilihan narasumber. Yang pertama adalah kami tak hanya ingin mendengar satu sudut pandang, kemudian kami memilih beberapa narasumber kami yang berbeda, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Vina Furkonia SOS MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kedua ada Bang Setia Maulana Prasetya selaku Ketua Lembaga Dakwah Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan yang terakhir ada Bang Wisnu Agung Jurniato selaku Ketua Tingkat Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas A angkatan 2022. Jadi kita semua bisa belajar mengenai pemimpin itu seperti apa sih dari semua sudut pandang narasumber kita. Akuntansi itu ada tugas baru lagi Kak ya? Akuntansi? Akuntansi. Ada kok yang di 3 modul itu. Oh yang evaluasi 1 sama 2 itu Kak? Iya. Kamu sudah Kak? Belum, aku bingung soal banyak betul tugasnya. Itu sudah, materinya banyak lagi. Sudah Kak. Guys. Ada info nih dari grup. Kayak kita disuruh ngumpul deh. Sekarang juga. Kok tiba-tiba banget sih? Iya, soalnya mau ngebahas tentang pengumpulan dana sih soalnya. Ya udah, ayo kita siap-siap dulu baru. Ayo. Sudah. Aku juga habis kelas mau lari ke sini tiba-tiba banget gak sih infonya. Itu sudah ketuanya ini kayak apa lah makanya gitu loh. Gak dari kemana-mana. Benar betul ya? Makan itu dari mana? Dari kantin tadi. Benar kan? Benar dari kelas. Dari mana sekali tahu? Ketuanya mana ya? Udah lo tau saya nih. Itu sudah, kita sudah buru-buru tuh Kak. Ada warna baru bentar dulu. Ntar dulu kejar. Oke. Belajar semua kan? Kalian tahu alasanku buat melakukan semua sini. Jadi aku bahas tentang tugas yang diberikan oleh Bu Tuti, yaitu kita akan mengadakan bakti sosial minggu depan. Nah, jadi yang bakal turun di jalan itu Dini sama Tifa. Yang lainnya cek lokasi dan kabarkan ke aku secepatnya. Ini Bang, mungkin menurut saya nih yang lebih cocok untuk turun ke jalan itu yang laki-laki, bukan yang perempuan. Atau mungkin kita bisa Nggak bisa. Aku udah nentuin, berarti itu yang harus dijalankan. Bang, maksudnya mungkin begini, jika perempuan semua yang turun di jalan, mungkin mereka akan kesulitan Bang. Jadi saran saya, satu laki-laki dan satu perempuan, agar bisa saling membantu Bang kalau di jalan nanti. Kalau gitu, biar saya aja yang turun di jalan. Mau nanya, ketuanya siapa? Saya tuh kalian. Saya sudah nentuin tugasnya, berarti itu yang harus dikerjakan. Udah, gak usah bantah. Pokoknya, aku mau Tiara tentukan lokasinya dan kabarkan secepatnya ke aku. Selesai. Bapaknya buku apa tuh? Keuangan bisnis. Aku sama Tifa lagi diskusi, aku masih bingung. Iya lah, value itu kayak apa banget ya? Susah gitu lah. Kamu ngerti? Enggak lah. Makanya kita lagi baca-baca. Itu dia. Susah banget ya emang. Guys. Ada info nih dari grup. Kayak kita disuruh ngumpul deh. Hah, tiba-tiba banget. Tiba-tiba. Kayaknya mau bahas tentang pengumpulan dana. Ada yang apa sudah yuk. Iya, nggak apa-apa. Saya juga kasih infonya dadakan sih. Jadi dulu. Saya dulu sama yang lainnya ya. Iya. Maaf ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang, tadi ada kelas jadi nggak lihat ada pesan masuk disuruh ngumpul tiba-tiba. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Bang. Iya, saya juga tadi salah kasih info sih. Cepat sekali ya. Jadi udah ngumpul semua kan? Sudah.
Nah, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Sebelumnya mohon maaf ya, saya kasih infonya dadakan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Nah, tujuan saya manggil kalian semua ke sini karena ini infonya juga dadakan sih dari Ibu Tuti bahwa minggu depan kita bakal laksanain penggalangan dana di jalanan untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, saya di sini bakal bagi tugas untuk kalian buat nanti penggalangan dananya. Nah, mungkin ada yang mau memberi saran, pendapat, atau ada yang mau mengajukan diri? Bang, untuk tugasnya sendiri apa aja ya Bang? Oh iya, maaf tadi lupa kasih tahu ya. Jadi untuk tugas sendiri itu ada 4. Yang pertama penggalangan dana yang turun ke jalan, baru yang kedua cek lokasi, yang ketiga penghitungan dana hasil bakti sosial itu, baru yang keempat itu pembuatan laporan. Menurut saya kayaknya turun ke jalan tuh bagusnya cewek dan cowok Bang, supaya efektif gitu sih Bang. Bagus sih pendapatnya. Tapi kita tunggu dulu ya, mungkin yang lain ada juga yang mau memberi saran atau pendapat kan. Biar nanti sekalian. Saya Bang, saya pengen di bagian perhitungan dana karena sesuai dengan tugas saya di organisasi ini sebagai bendahara. Bang, mungkin kalau laporan saya aja kali Bang, nanti dibantu sama teman-teman yang lain. Bang, untuk mengecekkan lokasi mungkin nanti bisa saya sama Jimmy. Nah, mantap nih kalau kayak gini, jadi kita nggak perlu lagi kan capek-capek milih anggotanya, karena kalian udah ngajuin diri. Nah, jadi yang sisanya itu bisa turun ke jalan ya, kayak Rangga, Diva sama Glory. Nanti mungkin saya juga bakal ikut bantu turun ke jalan. Teman-teman yang lain juga kalau mau bisa ikut bantu ya. Oke, udah deal kan sama ini? Nah, karena pembagian tugasnya udah selesai juga, mungkin kita tutup aja ya. Tetapi pertama saya mau minta maaf lagi karena tadi kasih infonya agak dadakan ya. Sama terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk diskusi bersama kita semua. Nah, mungkin itu saja yang bakal saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih Bang. Ya. Hati-hati ya punya. Ya Bang. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Seperti yang sudah disampaikan oleh Tiara Fitri Aulia sebagai notulensi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari parodi yang telah kami tampilkan, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menerapkan nilai-nilai norma-norma positif dalam kepemimpinannya dan juga menjalankan tanggung jawabnya. Tapi sayangnya tidak semua pekerjaan memiliki pemimpin yang baik. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak terkecuali pemimpin kita. Sekian dari kompilasi video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom. Maksudnya mungkin Jangan lihat ke jendela dong. Kalian ngobrol gitu kan. Lakukan. Ketua baik nih bos, senggol dong, selebel. Senggol dong. Datang dari Bu Tuti. Udah datang ya dari Bu Tuti itu. saya sama Jimmy Bang.
Kenapa sih orang-orang makin kesini malah makin kesana gitu? Aduh. Saya ngebleng. Lama, sumpah. Ini latihan apa ini? Ini Gladi bersih ya? hampir aku mau ejakulasi cuy. Aku. Woi. Nah, saya telah aduh Bu, maaf ya Bu. Kamu lagi Bu baju. Bang, Enggak Bang. sama sih. Aku bikin nih. Sama Gimana lo? Pemimpin bisa. Ya, bisa. Oke, tiga ya. 1, 2, 3. Pemimpin Bisa. Yeay.